Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang beberapa emiten yang terdampak dengan kenaikan harga minyak. Yang harus kita pahami adalah penyebabnya, sehingga kita tahu kapan bisa untung, kapan kita bisa lepas. Apa yang kami sampaikan banyak bersumber dari postingan di Tabim di Stockbit. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Perlu dipahami bahwasanya kalau pengen untung di saham, kita harus paham yang namanya sentimen penggerak dan dampaknya. Jadi contohnya, harga minyak dunia naik, maka emiten-emiten yang terkait pasti akan naik. Ya, itu sudah menjadi hukum di pasar modal. Oleh sebab itu kita harus paham. Nah, kenaikan harga minyak ini akan terdampak pada beberapa emiten yang terkait. Masalahnya adalah yang terkait minyak itu banyak. Nah, kita harus paham mana yang paling terdampak, mana yang agak terdampak, mana yang sedikit terdampak. Karena disitulah potensi keuntungan. Yang paling terdampak potensi keuntungannya besar. Seperti itu. Perlu diketahui sekilas kami sampaikan bahwasanya ada berita ya, di bersumber dari luar negeri akhir Agustus bahwasanya minyak itu akan naik gila-gilaan, bahkan ada yang menyampaikan estimasi sampai 300 US dolar per barel. Gila, padahal biasanya harga psikologisnya itu di bawah 80 dolar per barel. Dan pada saat video ini dibuat sudah mencapai 90 dolar per barel. Jadi luar biasa. Memang ada syaratnya kalau misalkan Barat, Uni Eropa itu menolak minyak yang diproduksi oleh Rusia. Ini beritanya. Oke, kita langsung kepada beberapa emiten yang terdampak dengan kenaikan harga minyak. Yang pertama, emiten pemilik sumur minyak. Ini menurut kami paling terdampak karena harga minyak mentah naik, maka mereka akan merasakan nikmatnya. Ada yang namanya ENRG, ada yang namanya Medco, ada yang namanya PGAS. Mungkin Anda mengatakan dulu, PGAS kan gas. Oke, nanti kami jelaskan. Kita lihat hasilnya. Saham ENRG itu udah naik, ya. Kita lihat, walaupun naiknya nggak gila, ya, sedang menurut kami biasa lah. Walaupun sudah di angka mencapai sekitar 20% kenaikannya pada waktu durasi 3 bulan. Ya 3 bulan. Jadi orang udah mulai baca, oh ini akan naik nih. Mereka mulai akumulasi. Medco juga sama, dari harga 1000 mencapai 1300, sudah 30%. Karena memang mereka paling terdampak. Ya, jadi wajar kalau kenaikannya luar biasa. Yang berikutnya PGAS. PGAS itu memang perusahaan gas negara, tapi dia punya yang namanya anak usaha itu PGN Saka. Nah, ini kerjaannya setahu kami ya itu mengebor minyak, walaupun uh, kom, komposisinya itu tidak begitu besar dibanding usaha gas yang dimiliki oleh PGAS. Tapi juga lama-lama kalau dia eksplorasi semakin banyak ya akan terdampak. Dan kita lihat harga sahamnya, kalau dilihat secara chart grafiknya ini akan naik ya kan. Ini naik gak jadi, nggak tembus dari harga support di awal. Ini PGAS ya, masih harganya 1355. Yang berikutnya, emiten pemilik alat pengebor minyak. Di bursa itu nggak banyak emiten yang ini. Kami belum tahu ya selain Apex, tapi kami nggak berani mengatakan satu-satunya ini yang emiten alat pengebor. Anda tahu harganya gila naiknya. Ini emiten ini bisa dikatakan agak gorengan ya, karena Anda bisa lihat dari harga 160 naik sampai pernah 260 ya. Ya, kami memang menikmati ini karena kami ada di dalamnya. Kami suatu hari akan jelaskan bagaimana kami bisa untung di saham ini. Ini juga udah naik gila-gilaan.
hari pertama naik beberapa persen, berapa puluh, hari keduanya itu arah ya, saham ini tuh di sini naik sedikit terus arah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah emiten transportasi offshore. Transportasi offshore itu transportasi yang istilah katanya kayak mandor gitu, penjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain, melihat-lihat terkait dengan pengeboran sumur lah. Itu ada WINS, ada lead, ada LP. Nah, WINS ini Anda juga sudah melihat ya, 3 bulan naiknya gila-gilaan ya, dari Rp300 mencapai 550, hampir 2 kali lipat ya. WINS ini memang fundamentalnya oke sih. Yang berikutnya lead. Nah, lead ini unik ini. Ini bisa dikatakan saham sentimen lah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau nggak salah ya, labanya itu masih minus ya, masih rugi. Tapi udah naik gila-gilaan ya. Lagi-lagi sentimen di saham itu. Mengetahui sentimen itu lebih penting daripada mengetahui laba. Kadang seperti itu. Ini lead udah naik. Naiknya hampir 40%. LP belum menunjukkan kenaikan, bahkan turun ya, turunnya 15%, nggak terlalu sadis lah kalau 3 bulan 15%. LP ini saya belum mengulik terlalu jauh kenapa turun. Yang berikutnya, emiten pengangkutan hasil eksplorasi ke distributor. Jadi kalau sudah disedot minyaknya kemudian diangkut, biasanya kapal. Ada Sochi itu pendapatannya seingat kami naik gitu, terus dia itu naik turun lagi setelah itu. Saya belum melihat lebih jauh. Ada juga kapal emiten Bull ini buana lintas lautan, ini biasa turun ya 5% standar lah. Ada juga GTSI di situ-situ aja minus 2%, karena ini saham gocapan ya, jadi tidak begitu pengaruh kalau yang dilihat ya, karena kenaikan harga minyak kebanyakan di hulunya itu yang akan terpengaruh. Ada juga emiten terakhir ini, yaitu terkait distributor minyak. Ada AKA, ada ELSA. AKA itu kalau kita lihat itu sudah naik sekitar 4%. Ini 3 bulan ya. Kalau Anda ngambil di sini ya beruntung. Ini distributor. Menurut kami juga tidak terlalu terdampak ya, dengan kenaikan harga minyak. Pokoknya yang terdampak itu yang hulu-hulu. Nah, tapi ada satu, ELSA. ELSA itu memang banyak distributor, tapi dia juga punya eksplorasi, seismik, dan beberapa hal terkait hulu migas. Makanya harganya naiknya cukup lumayan ya. Di rentang 3 bulan itu sudah 20%-an. Ya, ini kami juga menikmati saham ini. Jadi seperti itu. Maka kalau Anda paham alur bisnisnya, alur ceritanya, maka Anda juga akan paham kemana uangnya. Itu yang perlu kita pahami. Oleh sebab itu jangan sampai salah. Misalkan harga minyak naik nih, Anda ngambil emiten minyak yang paling tidak terdampak. Nah, akhirnya ya Anda tidak akan mendapatkan dampak kenaikan yang signifikan. Sampai ketemu lagi, nanti kita bahas lebih detail beberapa emiten yang menarik. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel kami berkembang dan Anda mendapatkan saham yang selalu hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.